Michel Nostradamus meramalkan Satria Beningit akan muncul. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Jeboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Satria Beningit atau Ratu Adil? Michel Nostradamus adalah seorang warga Prancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Biscuit dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992. Menuju ke 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religion yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Lalu dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Nostradamus, yang pertama, New World Religion atau agama baru di dunia, yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama ini adalah agama Trisula hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus dan jujur. Dan ketiga larangan itu adalah manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya adalah mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Satria Beningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan tiga buah laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ketiga pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggembarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggembarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Resolven sendiri itu adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya, mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Selain itu, Michel Nostradamus meramalkan di tahun 2023 muncul agama baru yang dibawa oleh Satria Beningit di Indonesia, seorang peramal terkenal abad ke-15. Michel Nostradamus meramalkan akan muncul agama baru dari wilayah Indonesia tahun depan dan muncul pemimpin agama baru dari timur. Ramalan Nostradamus yang lahir 1503
di Prancis tersebut masih dipercaya banyak orang karena seringkali tepat dengan kejadian sesungguhnya. Anda beberapa ratus tahun kemudian, agama baru itu bernama Trisul Hidup, yaitu berisi 3 perintah dan 3 larangan. Agama ini memerintahkan manusia benar, lurus, dan jujur. Selain itu, agama tersebut melarang manusia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Nostradamus juga mengatakan bahwa agama baru ini akan dipimpin seorang pria dari timur. Pria tersebut akan menghapus seluruh agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk hidup. Pria yang disebut-sebut akan menjadi pemimpin agama baru ini dikenal dengan sebutan Satrio Piningit. Lelaki tersebut akan membuat dunia dan seisinya damai. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Jeboyo soal akan datangnya seorang Satrio Piningit? Kemunculan Satrio Piningit itu disebut dari pertemuan 3 buah laut sebelah utara Pulau Sulawesi, yakni Laut Sulawesi, di sebelah Laut Flores, dan sebelah timur Laut Maluku. Artinya, lelaki itu akan muncul dari Sulawesi. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru dan membuat Kamis menjadi hari istimewanya. Agama itu akan enggan menjadikan hari Minggu sebagai hari istimewa untuk agamanya karena hari Minggu telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kemunculan sosok ini disinyalir akan menggembarkan umat manusia seluruh dunia, baik timur maupun barat. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jebaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi. Sebagai seorang bocah Angon, anak pengembala, kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah Angon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam